Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah filsafat umum. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tema yang berjudul postmodernisme. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sri Wahyuning Tias dengan NIM 126-204-203-173. Yang kedua, Nanda Nur Indah Kamila Turosida dengan NIM 126-204-203-183. Materi yang kita bahas kali ini: 1. Pengertian postmodernisme, 2. Ciri-ciri postmodernisme, 3. Perbedaan modern dan postmodern, 4. Para tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada Michel Foucault, yang kedua ada Pierre Félix Bourdieu, yang ketiga ada Anthony Giddens. Postmodernisme. Postmodern bila diartikan secara harfiah terdiri atas post yang artinya masa sesudah dan modern yang artinya era modern. Maka postmodern adalah masa sesudah era modern atau era di atas tahun 1960-an. Berdasarkan asal-usul kata postmodern dan isme berasal dari bahasa Inggris yang artinya faham atau isme yang berkembang setelah post dan modern. Istilah ini muncul pertama kali pada bidang seni oleh Federico de Onís tahun 1930. Setelah itu berkembang dalam bidang-bidang lain seperti filsafat, sastra, arsitektur, studi literatur, dan ilmu sosial. Para ahli teori sepakat bahwa terdapat dua pengertian postmodernisme, yaitu pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap estetika modernisme pada paruh pertama abad 20 dalam arsitektur, seni, dan sastra. Dan kedua, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas yang telah berlangsung lama selama abad pertengahan. Makna kedua seringkali disebut juga dengan postmodernity atau postmodernitas karena mengacu pada banyaknya aspek historis dan sosial postmodernisme. Munculnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari modernisme itu sendiri. Kata modernisme mengandung makna serba maju, gemerlap, dan progresif. Modernisme selalu menjanjikan pada kita untuk membawa pada perubahan ke dunia yang lebih mapan, di mana semua kebutuhan akan terpenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang telah dianggap gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju suatu ide baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Ciri-ciri postmodernisme: 1. Globalisasi, 2. Lokalitas, 3. Akhir dari sejarah, 4. Kematian individu, 5. Mode informasi, 6. Era simulasi dan hyperreality, 7. Perbedaan dan penundaan dalam bahasa, 8. Polivokalitas, 9. Kematian analisis oposisi biner, 10. Lahirnya gerakan sosial baru. Pendapat lain menyebutkan bahwa ciri khas yang terjadi dalam postmodernisme adalah: 1. Menitikberatkan dalam pandang sosial dan hubungan dalam masyarakat dan bukan dalam pandangan ekonomi. 2. Kelanjutan terhadap istilah modernisme. 3. Postmodernisme dianggap sebagai pandangan dunia tanpa tatanan yang heterogen. Akhirnya, ciri ini mengabstraksikan bahwa postmodernisme menolak pandangan terhadap pembagian masyarakat borjuis dan proletar. Perbedaan modern dan postmodern. Dalam hal perbedaan postmodern dan modern dibagi menjadi beberapa kondisi masyarakat sebagai berikut. Kondisi masyarakat modern: 1. Fokus pada produksi dan peran produktif. 2.
produksi dan organisasi industri. 3. Institusi memiliki akar yang jelas. 4. Struktur kelas dan persekutuan. 5. Gaya hidup dan pekerjaan yang stabil serta karir yang berjenjang. 6. Kebudayaan massa. 7. Identitas dan subjektivitas yang stabil. Sedangkan kondisi masyarakat postmodern: 1. Fokus pada konsumsi. 2. Produksi dan organisasi post-industri. 3. Institusi mengambang. 4. Hierarki yang kompleks. 5. Peserta episodik berpindah-pindah lateral dan sampingan. 6. Kebudayaan mozaik, subkultural, dan multikultural. 7. Identitas bersifat situasional, beragam, dan cair. Sementara itu, di bidang sosiologi, Zygmunt Bauman membedakan ciri sosiologi modern dengan sosiologi postmodern, yakni sebagai berikut. Ciri-ciri modern: 1. Determinisme. 2. Universalisme, kesamaan ruang, waktu. 3. Kepercayaan pada kemampuan diri, transparansi, realitas dapat diketahui. 4. Kesetaraan, kejelasan, dan kepastian. 5. Monisme, universalisme, dan institusional. 6. Ada hambatan, keterbatasan, pembatasan. Sedangkan ciri-ciri postmodern: 1. Ketidakpastian, kesempatan, kemungkinan. 2. Partikularisme, lokalisme, perbedaan. 3. Ketidakpastian, skeptisisme, ambiguitas. 4. Ada ketidakteraturan, tentatif dan tidak pasti. 5. Pluralisme, keberagaman dan institusional. 6. Kebebasan memilih, menyesuaikan gaya dan mode. Para tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, Michel Foucault. Foucault melakukan penelusuran tentang bagaimana pandangan tentang subjek, kegilaan, dan seksualitas muncul dalam perkembangan sejarah dan budaya. Pada analisis wacana Foucault, metode penelitian tentang wacana berfokus pada 3 asumsi penting, yaitu: 1. Ilmu pengetahuan yang mengkonstruksi subjek dan yang kemudian menjadi objek penelitian. 2. Teknologi diri atau tubuh sebagai alat bagi individu untuk mengubah dirinya sebagai subjek. 3. Sebagai praktik pemisah atau pembeda yang membedakan antara wacana normal dengan tidak normal, antara penjahat dengan orang yang patuh hukum, dan antara lawan dan kawan. Melalui metode arkeologinya, Foucault menunjukkan adanya seperangkat Savoir yaitu perubahan konseptual, praktik, prosedur, institusi, dan norma-norma keilmiahan yang memungkinkan sebuah keilmiahan formal baru muncul dan menggantikan yang lama. A. Menggabungkan konsep arkeologi dan genealogi. Arkeologi pada Foucault adalah kondisi historis, perkembangan konsep ilmiah, dan perubahan institusi dalam rentang sejarah yang relatif panjang. Sedangkan genealogi menjelaskan bagaimana hubungan jaringan dan proses diskursus atau wacana itu terjadi. B. Penelitian genealogi Foucault. Foucault mengemukakan 3 konsep, yaitu 1. Tentang power, 2. Tentang asal-usul, dan 3. Tentang tubuh. C. Wacana dan kuasa wacana. Bagi Foucault, wacana adalah satu-satunya bagi kita untuk memahami realitas dunia. Foucault mengemukakan 5 tahapan dalam proses menganalisis ranah peristiwa diskursif atau wacana sebagai berikut. 1. Memahami pernyataan menurut kejadian yang benar-benar khas. 2. Menentukan kondisi keberadaannya. 3. Menentukan batas-batasnya. 4. Mengkorelasikannya dengan pernyataan yang lain yang mungkin terkait dengannya. 5. Menunjukkan bentuk lain dari pernyataan yang dikemukakan. Foucault mengemukakan ada 4 domain di mana diskursus yang dianggap membahayakan. Pertama, politik atau kekuasaan. Kedua, hasrat atau seksualitas. Ketiga, kegilaan. Dan keempat, apa yang dianggap palsu atau benar. Nomor 2, Pierre Felix Bourdieu. Sosiologi kultural adalah upaya untuk mengkritisi dan mengatasi positifme ilmiah pada era modern yang mendukung pendekatan spesialisasi yang ketat. Salah seorang tokoh terkemuka sosiologi kultural itu adalah Pierre Felix Bourdieu. Bourdieu disebut sebagai sosiolog, antropolog, etnolog, dan filsuf yang pemikirannya memang dipengaruhi oleh banyak pemikir besar, mulai dari Aristoteles, Thomas Aquinas, Michel Foucault, dan lain-lain.
Bourdieu berhasil meramu pemikiran dari para pemikir itu menjadi satu bentuk pemikiran baru, khususnya metode strukturalisme konstruktif. Pemikiran Bourdieu juga berpengaruh pada bidang disiplin yang beragam, seperti sosiologi, kriminologi, sejarah, dan hukum. Inti teori sosiologi kultural Bourdieu adalah teori tentang praktek manusia, yang memadukan teori yang berpusat pada agen atau aktor, dengan penjelasan objektifme yang menekankan dimensi struktur dalam membentuk kehidupan sosial. Riwayat dan latar belakang pemikiran Bourdieu. Bourdieu lahir di De Queen, Hautes-Pyrénées pada 1 Agustus 1930. Ayahnya adalah seorang tukang pos. Dengan demikian, Bourdieu dibesarkan pada lingkungan kelas menengah bawah. Meski demikian, ia berhasil memasuki perguruan tinggi École Normale Supérieure, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Prancis pada tahun 1951. Disinilah ia bertemu dan berkenalan dengan pemikir besar Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Emmanuel Leroy-Ladurie. Kuliah-kuliah filsafat ini ternyata membentuk pemikirannya dan kemudian membawa namanya dikenal di dunia akademis secara luas. Setelah mendapatkan kedudukan akademis yang tinggi itu, Bourdieu semakin memantapkan kedudukannya sebagai seorang intelektual yang berkaliber internasional dengan terbitnya buku Homo Academicus tahun 1984 atau 1988, The State Nobility, Elite School in the Field of Power tahun 1989, dan lain-lain. Karya Bourdieu ini merupakan teori tentang tindakan manusia dalam berbagai bidang, namun ada satu tema yang menghubungkan karya-karya ini, yaitu kritik terhadap budaya dominasi serta kritik terhadap dominasi wacana politik neoliberal pasca Perang Dingin. B. Strukturalisme konstruktif. Penggunaan istilah konstruktif oleh Bourdieu sejalan dengan pandangan sosial konstruktivisme atau postmodernisme yang mengakui peran subjek dan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan secara tegas, Bourdieu menyatakan bahwa jika ia harus merumuskan karyanya dalam dua kata, maka ia akan menyatakan strukturalisme konstruktif atau konstruktivisme strukturalis. Adapun metode Bourdieu, yakni strukturalisme konstruktif ini, dimaksudkan agar mampu memahami fenomena sosial budaya atau antropologi, sosiologi, sejarah, ilmu pendidikan, dan lain-lain yang begitu kompleks dengan lebih utuh. C. Sosiologi kultural dan refleksif. Bourdieu mengemukakan bahwa sosiologi seharusnya melakukan apa yang ia sebut dengan metasosiologi, yang selalu melakukan refleksi atas dirinya atau sosiologi sendiri. Bourdieu melakukan refleksi itu, dan hasil atau sumbangan pemikirannya yang terbesar adalah upayanya untuk mengembangkan piranti metodologis dan konseptual untuk penelitian ilmu-ilmu sosial. Hasilnya itulah yang disebut dengan sosiologi konstruktif, yaitu satu sosiologi yang menurutnya harus melibatkan pandangan-pandangan yang memberikan sumbangan bagi konstruksi dunia sosial itu sendiri. Nomor 3. Anthony Giddens. Anthony Giddens termasuk ilmuwan yang menyatakan bahwa pandangan paradigma positifme sudah tidak memadai lagi dengan memahami dan menyelesaikan masalah sosial budaya kita sekarang ini. Ia mengkritik teori sosiologi interpretatif dan fenomenologi dengan berbagai varian metodenya. Alasannya adalah paradigma ini terlalu menekankan kebebasan aktor dan menolak dominasi struktur serta mengkritik sosiologi fungsional. Ia merumuskan ketiga teori itu dengan mensintesiskan atau rekonseptualisasi struktur, tindakan atau aktor, dan sistem itu menjadi pendekatan teoritis baru. A. Riwayat hidup dan latar belakang pemikiran Giddens. Anthony Giddens lahir pada 18 Januari 1938 di London. Ia kuliah di Universitas Hull dan di London School of Economics dan Universitas Cambridge. Pada tahun 1961, ia diangkat menjadi dosen di Universitas Leicester. Bukunya yang berjudul The Class Culture of Advanced Society pada tahun 1975 yang membahas ikhwah pencampuran kultur memperoleh penghargaan internasional. Sejak itu, nama Giddens semakin dikenal sebagai seorang teoretikus sosial Inggris
yang terkenal di dunia. Karya-karyanya yang terbit sesudahnya semakin menunjukkan jalan pemikirannya, dan salah satu pemikirannya yang terpenting adalah tentang metode strukturasi. B. Modernitas tinggi. Giddens menganalisis apa yang ia sebut dengan modernitas akhir atau modernitas tinggi sebagai pandangan radikal tentang globalisasi. Giddens melihat globalisasi utamanya bukan sebagai kesalingtergantungan ekonomi global, akan tapi kesalingtergantungan komunitas-komunitas lokal dengan proses global kemodernan. Ia memang mengakui bahwa kehidupan atau budaya sekarang sangat modern, sehingga disebutnya dengan modernitas tinggi. Modernitas itu ditandai oleh teratasinya kelangkaan, semakin meningkatnya demokrasi, demilitarisasi, dan upaya untuk manusiakan teknologi. C. Sekuritas dan refleksivitas. Giddens menyebut ada keinginan terbentuknya lembaga institusi yang kuat yang menjadi wahana bagi perwujudan keberadaan diri dan identitasnya. Disebut sekuritas ontologi yang dapat diwujudkan melalui perkawinan, kehidupan kerja, dan sebagainya. Kita secara rutin harus beradaptasi dengan kesadaran kita tentang apa yang telah terjadi, membentuk self atau identitas, agar kita senantiasa dapat memahami dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi. Proses inilah yang disebut Giddens dengan refleksivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.